Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya asisten perempuan dari pria berambut kekuningan sebelumnya yang mempertanyakan apa maksud perkataan sang masternya barusan. Membuat pria berambut kuning sendiri lantas tersadar, kemudian berjalan menjauh seraya menjawab dengan beralasan bahwa tadi dia tidak mengatakan apa-apa dan dia hanya sedang berbicara sendiri. Namun, pria berambut kuning itu sendiri juga kembali bergumam, di mana dia penasaran bahwa kira-kira ekspresi macam apa yang Kaiser tunjukkan saat dia sudah sampai di akhir jalan yang dia tempuh itu. Akankah dia tersenyum atau malah menjadikan dia putus asa saat seperti dirinya? Di sisi lain, tepatnya di kota Brion, nampak Kaiser tengah merasa begitu kecewa dan kesal. Lantas, sistem tiba-tiba saja memberitahu dirinya bahwa untuk saat ini Gameleon sedang tidak berada di sana karena mempunyai urusan bisnis. Kemudian, sistem pun juga meminta Kaiser untuk kembali lagi ke sana setelah 1 jam. Dan mulai saat ini, waktu hitungan mundur pun otomatis telah berjalan. Mengetahui bahwa dia masih harus menunggu selama 1 jam, tentu saja membuat Kaiser lagi-lagi merasa begitu kesal. Sebab dia langsung login begitu saja, tepat setelah dia bangun dari tidur hanya untuk menyelesaikan quest. Dan sekarang Gameleon malah tidak ada di sana. Lalu Kaiser pun juga mempertanyakan jika bukankah Gameleon itu hanyalah seorang tua yang kesepian, tak punya tempat tujuan dan tidak ada yang datang juga untuk berkunjung. Lantas urusan apakah yang sebenarnya dimaksud oleh sistem itu? Di sisi lain, melihat tuannya marah-marah seperti itu tentu saja membuat Jihad jadi bingung mau berbuat apa. Lalu mengatakan kalau menurutnya Kaiser itu langsung saja mengeluarkan sumpah-sumpahnya saat dia baru saja tiba di sana. Namun setelah itu, Kaiser pun akhirnya memilih untuk tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Dan karena dia sudah terlanjur berada di sana, maka dia memutuskan untuk pergi saja ke kuil agung yang langsung dipersetujui oleh Eliza. Beberapa saat kemudian, tepatnya di kediaman kuil agung Lair yang sangat megah dan mewah, terlihat Kaiser dan juga Jihad kini tengah berjalan diiringi oleh 2 orang pelayan. Kemudian tanpa sopan santun, tiba-tiba saja Kaiser mempertanyakan kepada salah satu pelayan itu jika Gildeti berada di dalam sana bukan? Namun mendengar Kaiser memanggil sang High Priest hanya dengan menyebut namanya saja, sontak membuat pelayan itu langsung menegurnya untuk tidak memanggil nama High Priest dengan panggilan yang tidak sopan seperti itu. Tetapi Kaiser sendiri tidak merasa takut sedikit pun, dan dengan wajah mengejek dia pun menjawab bahwa dia sedang terburu-buru sekarang dan dia mungkin akan lebih sering datang kembali ke sana untuk kedepannya. Jadi dia pun meminta pelayan itu untuk bersikap santai saja. Namun tiba-tiba saja mereka sudah sampai di depan pintu masuk ke ruang sang High Priest. Lalu salah satu pelayan tadi pun langsung meminta Kaiser untuk segera masuk karena semua orang sudah berada di dalam. Tetapi mendengar perintah barusan membuat Kaiser jadi merasa sedikit tersinggung, lalu mempertanyakan apakah pelayan tersebut telah mengabaikan ucapannya yang tadi. Namun pada akhirnya Kaiser pun lebih memilih untuk cepat menyelesaikan urusan yang dia punya dan langsung membuka pintu di hadapannya. Setelah dia dapat melihat ada beberapa orang priest yang kini tengah duduk melingkar di sebuah meja bundar dengan High Priest Gildeti berada di tengah-tengah. Tak lupa juga ada Taxinel dan juga Cedric yang senantiasa menjaga High Priest Gildeti. Lalu terlihat salah seorang priest mempertanyakan kepada Priest Gildeti apakah Kaiser itu adalah tamu terhormat mereka. Lalu seorang priest lain yang menggunakan sebuah peci kecil atau biasa disebut dengan Suggeto juga ikut mengatakan jika ternyata memang benar bahwa tamu spesial mereka itu berada dari orang luar seperti yang dia dengar. Dan dengan begitu, apakah mereka bisa mempercayainya? Namun melihat orang-orang yang tidak Kaiser kenali tiba-tiba saja berkumpul di sana tentu saja membuat dia jadi merasa sedikit kebingungan. Kemudian
dengan lancang mempertanyakan kepada Hikpres bahwa siapakah sebenarnya orang-orang yang berada di sana itu. Tetapi setelahnya nampak Hikpres Gildeti langsung berdiri dari kursi tempat dia duduk sembari balik bertanya kepada Kaisar apakah dia telah menyelesaikan penyelidikannya. Lalu dia pun juga menjelaskan kepada Kaisar bahwa pada saat ini mereka tengah mengadakan pertemuan antar Hikpres. Meskipun begitu, Pris Gildeti juga tetap mengajak Kaisar untuk mendekat dan mengobrol dengan mereka. Kemudian nampak si arogan Zetrick langsung menunjuk Kaisar seraya mempertanyakan jika apakah yang sebenarnya tengah dia itu lakukan. Zetrick pun segera meminta dia untuk mendekat. Namun mendengar perintah dari Zetrick yang terasa begitu menyebalkan, tentu saja membuat Kaisar jadi merasa sedikit kesal. Lalu sembari berjalan mendekat bersama dengan Jihad, dia pun lantas menjawab bahwa dia akan tetap datang ke sana meskipun Zetrick itu tidak menyuruhnya. Tetapi sesaat kemudian Kaisar tiba-tiba saja terdengar akan sesuatu, yaitu pada salah satu Hikpres yang duduk terdiam tak jauh dari dia berdiri. Dan ternyata tak lain tak bukan Hikpres tersebut adalah orang yang sedang dia cari-cari, yaitu Gemilion Adran. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Kaisar merasa begitu terkejut dan bertanya-tanya jika mengapa Pak Tua itu bisa berada di sana. Lalu terdengar Kaisar tiba-tiba saja mempertanyakan kepada Hikpres Gildeti yang berada di hadapannya bahwa apakah semua Hikpres itu tengah berkumpul di sana. Mendengar pertanyaan tersebut, Hikpres Gildeti pun segera menjawab jika mereka semua itu adalah para tetua dan juga Hikpres, namun mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan paling dalam di antara para Hikpres ranking Pris yang lain. Setelah mendengar keterangan tersebut lagi dan lagi dengan begitu lancang, Kaisar tiba-tiba saja mengarahkan tangannya kepada Gemilion yang sejak tadi hanya terdiam sembari kembali mempertanyakan kepada Hikpres Gildeti apakah Gemilion itu termasuk Hikpres ranking Pris juga. Mendengar pertanyaan tersebut, Hikpres Gildeti pun lantas menjawab bahwa pria tersebut adalah Hikpres Herti. Lalu Gildeti pun juga lanjut menjelaskan bahwa selain para pris dari ordo mereka, para Hikpres dan tetua dari ordo-ordo tetangga juga turut hadir di sana. Membuat Kaisar pun lantas hanya mengiyakannya saja walaupun dia juga merasa sedikit bingung. Namun setelah itu nampak Gemilion atau Hikpres Herti melambaikan tangannya kepada Kaisar sembari tersenyum ramah. Kemudian dengan suara pelan mengatakan bahwa dia akan segera menemui Kaisar setelah pertemuan itu selesai, yang langsung diiyakan oleh Kaisar. Padahal dia pikir pria tua itu sendiri hanyalah seorang NPC biasa. Tetapi siapa sangka ternyata dia itu bukanlah pria tua sembarangan. Kemudian terdengar Hikpres Gildeti kembali membuka suara dan tanpa basa-basi langsung mempertanyakan mengenai hasil penyelidikannya kepada Kaisar. Mendengar pertanyaan tersebut, dengan santai Kaisar pun menjawab bahwa selama penyelidikan tidak ada hal khusus yang muncul bahkan dari Death Orc Warrior sekalipun. Namun jawaban tersebut langsung saja membuat Zetrick merasa begitu terkejut. Lalu dengan emosi mempertanyakan bahwa sebenarnya omong kosong macam apakah itu yang tengah Kaisar bicarakan. Tak hanya Zetrick saja, namun kesaksian tersebut pun juga langsung membuat para Hikpres lainnya jadi ikut mempertanyakan hal yang sama. Di mana menurut seorang Hikpres yang mengenakan Zuketo sebelumnya, tidaklah masuk akal kalau ternyata tidak ada apa-apa dari hasil penyelidikan tersebut. Lalu seorang Hikpres yang lain pun juga segera mempertanyakan kepada Kaisar apakah dia sudah menyelidiki dengan benar. Bahkan gini giliran Pris Gildeti yang mempertanyakan kepada Kaisar apakah dia sudah benar-benar yakin akan hal tersebut. Tanpa pikir panjang, Kaisar pun tentu saja langsung mengiyakannya jika dia itu benar-benar sangat yakin. Di saat yang bersamaan, dia pun juga berpikir, di mana kalau memang tidak ada apa-apa, ya tidak ada apa-apa.
Mengapa semua orang yang berada di sana malah menjadi mempeributkan hal tersebut? Mendengar jawaban Kaiser yang sudah mantap itu membuat Priscildeti lantas mengembuskan nafasnya pelan seraya bergumam bahwa ternyata memang seperti itu ya sebenarnya. Namun setelah itu tiba-tiba saja muncul notifikasi yang memberitahu Kaiser bahwa kini dia telah menyelesaikan quest mencari jejak abyss. Sebagai hadiah, dia telah memperoleh afinitas skill Deity dan juga mid-grade skill draw ticket seraya EXP dalam jumlah besar. Selain itu, kini dia juga telah naik level. Mendapati pesan tersebut tentu saja membuat Kaiser jadi merasa sedikit tertegun. Lalu muncul kembali sistem yang mengatakan bahwa kini syarat tersembunyi yaitu waktu terbatas telah terpenuhi. Quest yang tertaut kini telah berubah menjadi quest tertaut wajib. Dan quest tersebut adalah A Rat in a Trap yang sekarang tengah dalam proses. Kemudian sistem pun juga memberi peringatan kepada Kaiser bahwa kapan saja dia dapat kehilangan nyawa selama quest tertaut wajib belum terpenuhi. Dan jika dia mati, maka otomatis questnya akan dinyatakan gagal. Mendapati quest tersebut sontak saja membuat Kaiser merasa begitu panik. Lantaran bagaimana bisa tiba-tiba muncul syarat tersembunyi quest berantai wajib seperti itu. Dan dari manakah kira-kira datangnya quest tersebut? Namun di tengah-tengah kepanikan Kaiser, tiba-tiba saja terlihat seseorang menutup rapat pintu masuk ke dalam ruang tersebut, membuat Kaiser langsung menoleh ke sumber suara, seraya berdeham bingung. Dan ternyata orang tersebut adalah Zetrick dan juga Texinal. Di sisi lain, melihat Texinal dan Zetrick tiba-tiba saja mengunci pintu ruang tersebut, membuat beberapa High-Priest langsung berdiri dari kursinya masing-masing, seraya memasang ekspresi panik lalu mempertanyakan jika apa-apaankah semua ini. Dan yang makin membuat suasana menjadi lebih tegang adalah Texinal yang kini tiba-tiba saja mengarahkan pedangnya yang tajam itu ke semua orang yang berada di dalam ruangan. Melihat kejadian tersebut lantas membuat salah satu priest yang langsung mendekati High-Priest Guildeti lalu mempertanyakan bahwa apakah maksud dari semua ini. Mendengar pertanyaan itu dengan tenang, High-Priest Guildeti pun hanya menjawab dengan meminta semua orang di sana untuk bersabar. Namun jawaban tersebut malah membuat High-Priest sebelumnya jadi merasa sedikit kesal. Karena bagaimana bisa High-Priest Guildeti meminta mereka untuk bersabar? Dan apakah mereka semua harus diam saja saat Priest Guildeti tiba-tiba saja memerintahkan Texinal dan Zetrick untuk mengunci pintu dan mengarahkan pedangnya kepada mereka semua? Namun mendengar rentetan pertanyaan tersebut dengan tegas, High-Priest Guildeti tiba-tiba saja langsung melayangkan sebuah pertanyaan kepada High-Priest itu yang ternyata bernama Berzid, di mana apakah dia itu sudah familiar dengan pasal 71 doktrin. Pertanyaan tersebut pun langsung dijawab oleh Berzid, di mana kalau dia tidak salah ingat, apabila seseorang telah mendengar tabu, maka priest yang paling berpengaruhlah yang berhak untuk menjatuhkan hukuman. Mendengar jawaban dari priest Berzid barusan membuat seorang priest lainnya yang berambut panjang langsung menjawab dengan sedikit terkejut. Apakah yang dimaksud Berzid adalah tabu? Pasal 71 sendiri hanya pernah dilaksanakan 2 kali dalam 30 tahun terakhir, dan keduanya juga disebabkan oleh alasan yang sama. Mendengar jawaban menggantung tersebut lantas membuat salah satu High-Priest lain yang langsung berteriak dan mengatakan jika itu berarti salah satu dari mereka telah berhubungan dengan Abyss. Di saat yang bersamaan terdengar High-Priest yang mengenakan Zuk Eto juga ikut berbicara, di mana menurutnya hal tersebut adalah spekulasi yang tidak masuk akal. Selain itu, apakah bukti yang telah Guildeti punya hingga bisa mencurigai mereka seperti itu? Kemudian terlihat High-Priest lain yang langsung mendekati Guildeti dan dengan perasaan begitu kesal mempertanyakan jika bagaimana bisa High-Priest Guildeti langsung mencurigai salah satu dari mereka.
Seperti itu hanya karena Kaisar tak menemui jejak apapun. Dan apakah Gildeti itu melakukan hal tersebut hanya karena perkataan dari orang luar seperti Kaisar? Melihat keributan yang telah terjadi, Pris Gildeti pun tentu saja tidak akan tinggal diam, di mana setelahnya dia langsung mengeluarkan kotak berwarna hitam yang ketika dibuka isinya adalah sebuah batu yang memiliki energi sangat kuat. Lalu terdengar Pris Gildeti mempertanyakan kepada mereka semua apakah mereka tahu apakah benda tersebut. Melihat batu itu sendiri, lantas membuat salah satu High-Priest tadi merasa begitu terkejut. Lalu High-Priest Gildeti pun menjelaskan bahwa benda tersebut telah dipenuhi oleh Drift Power dan juga Abyss dengan jumlahnya yang sangat pekat. Dan jika sepekat itu, maka kemungkinan besar setingkat dengan High-Priest yang telah memenuhi benda tersebut dengan Drift Power. Membuat Bersit jadi menduga kalau jangan-jangan Pris Gildeti itu sengaja mengundang mereka ke sana hanya untuk memeriksa mereka semua. Di saat yang bersamaan terdengar Pris Gildeti memanggil Zetrick dan meminta dia untuk segera membawa sesuatu yang telah dia siapkan ke sana. Tak membutuhkan waktu yang lama, Zetrick pun langsung saja membawa apa yang Pris Gildeti minta ke sana. Dan ternyata itu adalah sebuah benda yang mirip seperti bola berwarna kehitaman. Setelah menerima benda tersebut, terdengar Pris Gildeti mengatakan dengan begitu serius, berharap bahwa hari di mana dia akan menggunakan barang tersebut tidak akan pernah datang lagi. Dan dia ingin percaya bahwa akan adanya penjelasan lain. Itulah alasannya mengapa dia meminta bantuan kepada tamu terhormat mereka, yaitu Kaisar. Tetapi untuk saat ini dia tidak punya pilihan lagi. Dan berdasarkan dengan kemampuan analisisnya, seorang alkemis yang tersohor telah menciptakan benda tersebut yang ternyata bernama Detection ORB. Sembari meletakkan telapak tangannya ke atas ORB tersebut, Pris Gildeti pun juga kembali mengatakan bahwa ORB tersebut akan bekerja untuk mendeteksi adanya energi jahat atau tidak. Dan seperti yang bisa mereka lihat, dirinya itu bersih dari energi jahat, yang berarti bukan dia orang yang diduga telah menjadi kontraktor Abyss. Dan mulai sekarang mereka akan memeriksa semua High-Priest di sana satu persatu. Kalau saja salah satu dari mereka adalah kontraktor Abyss, maka ORB tersebut akan berubah menjadi hitam. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat semua orang yang berada di dalam ruang menjadi sangat tegang. Dan setelahnya nampak Zetrick pun langsung berpindah ke hadapan High-Priest Bersit dan meminta dia untuk meletakkan tangannya di atas ORB tersebut. Di saat yang bersamaan muncul sistem yang memberitahu mengenai quest A Earth in a Trap dengan Great Rare. Deskripsinya, para High-Priest yang paling terkemuka saat ini sedang berkumpul di aula utama kuil Agung Lair, di mana Pris Gildeti yakin jika salah satu dari mereka adalah kontraktor Abyss, dan jika salah satu dari mereka teridentifikasi sebagai kontraktor Abyss lalu berniat kabur, maka pertempuran akan langsung terjadi. Maka sistem pun meminta Kaisar untuk melewati tesnya dengan aman. Selain itu, sistem juga memberitahu bahwa setelah quest tersebut berhasil diselesaikan, maka quest berantai akan terbuka. Namun, jika questnya gagal, maka hubungan Kaisar dengan para priest di Brionne akan menjadi buruk. Namun membaca informasi tersebut membuat Kaisar lantas berpikir bahwa setelah dia pikir-pikir, sepertinya Pris Gildeti itu memang sengaja menyuruhnya untuk menyelidiki hal tersebut agar menjadi umpan untuk memancing para priest agar datang ke sana. Karena orang luar yang tahu tentang Abyss tentu saja akan membuat para High-Priest menjadi penasaran. Dan setelah High-Priest Bersit diperiksa, ternyata dia dinyatakan lulus oleh Zetrick, membuat Bersit sendiri langsung mengembuskan nafas lega. Kini Zetrick pun kembali beralih meminta seorang tetua yang bernama Bezeta untuk cepat meletakkan tangannya di atas ORB itu. Di saat yang bersamaan, Kaisar sendiri jadi kembali berpikir bahwa orang-orang itu jelas membuatnya jadi harus mengikuti tes tersebut juga. Membayangkan gilirannya
tentu saja sudah membuat Kaisar merasa sedikit gugup. Dan setelah dites, hasil tetua BZT juga bersih dan dinyatakan lulus. Tak hanya itu, Hikpres yang lain dan para tetua pun juga dinyatakan lulus. Hingga tibalah waktunya Kaisar untuk melakukan tes tersebut. Nampak Zetrik menatap Kaisar dengan tatapan begitu menyeramkan, seraya mengatakan bahwa saat ini hanyalah tersisa Kaisar seorang diri yang belum melakukan tes. Hal tersebut tentu saja membuat Zetrik jadi menaruh curiga kepadanya. Namun, Kaisar malah membuat kecurigaan Zetrik tersebut menjadi semakin jelas, di mana dia tiba-tiba saja berusaha untuk menolak tes tersebut dengan beralasan kalau bukankah seharusnya Zetrik itu hanya memeriksa para Hikpres saja, karena ORB itu hanya akan mendeteksi adanya drift power atau tidak. Namun, Zetrik langsung menjawab bahwa dia pernah mendengar katanya orang luar itu bisa saja menggunakan drift power dengan mudah kalau mereka benar-benar berniat untuk melakukannya. Jadi, dia pun meminta Kaisar untuk berhenti mengoceh dan segera meletakkan tangannya di atas ORB tersebut. Hal itu pun tentu saja membuat Kaisar jadi merasa sedikit kecewa. Walaupun diselimuti oleh sedikit ketakutan, Kaisar akhirnya tetap saja lanjut untuk melakukan tes tersebut dan dia akan menyerahkan semuanya kepada takdir. Namun sembari meletakkan tangannya ke atas ORB tersebut, Kaisar malah bergumam tidak jelas, membuat Zetrik lantas memintanya untuk berhenti dan fokus untuk melakukan tes itu. Hingga akhirnya hasil yang ditunggu-tunggu pun telah keluar, yaitu ORB tersebut tidak menunjukkan adanya warna kehitaman, yang menandakan bahwa Kaisar itu bersih dari tuduhan telah menjadi kontraktor ABIS. Hal tersebut pun membuat Kaisar langsung mengembuskan nafasnya lega. Namun di sisi lain membuat para pris yang melihat hasilnya lantas saling menunjukkan ekspresi terkejut dan mempertanyakan jika bagaimana mungkin Kaisar juga bersih, dan kalau begitu siapakah orang yang selama ini telah dicurigai sebagai kontraktor ABIS. Sedangkan Kaisar yang mendapatkan reaksi terkejut dan tidak percaya dari para Hikpres itu tentu saja membuatnya jadi merasa kebingungan. Sebab apakah mereka itu masih saja mencurigainya sebagai pelaku sesungguhnya. Lalu dia pun lanjut mempertanyakan kepada Zetrik bahwa bukankah kini mereka semua sudah selesai melakukan tes, karena kalau begitu dia akan... Belum sempat Kaisar menyelesaikan ucapannya, Zetrik tiba-tiba saja langsung menyela, membuat Kaisar kembali merasa sedikit panik. Kemudian mempertanyakan jika apakah yang telah terjadi, sebab dia kira dia adalah orang terakhir yang dites. Namun Zetrik sama sekali tidak menjawab pertanyaan Kaisar dan malah langsung berpindah kepada Jihad, lalu memintanya untuk mengikuti tes tersebut juga. Hal itu pun sontak saja membuat Kaisar merasa lebih panik lagi. Kemudian segera mengatakan kalau menurutnya Jihad itu kelihatannya tidak memiliki drift power. Jadi kenapa Zetrik harus repot-repot untuk mengetes Jihad? Di sisi lain, Jihad pun juga tentunya tidak luput dari rasa panik. Lalu dengan wajah cemas segera mempertanyakan kepada Kaisar bahwa apakah yang harus dia lakukan saat ini. Yang Kaisar takutkan adalah karena katanya kontraktor ABIS itu memiliki drag aura, yang dimana skill Jihad itu menggunakan drag mana. Ini membuat Kaisar jadi bingung dan berpikir keras apakah yang kira-kira akan terjadi jika ada masalah dengan hal tersebut. Selain itu, di sana sekarang telah terdapat dua template merah, yaitu Zetrik dan Texinal. Kalau questnya gagal dan terjadi pertempuran, maka tamatlah sudah semuanya. Namun lamunan dari Kaisar itu sontak saja membuat Zetrik lagi-lagi harus menegurnya dan mempertanyakan apakah yang sebenarnya sedang Kaisar itu lakukan. Lalu dia pun meminta Jihad untuk cepat menaruh tangannya di atas ORB, membuat Kaisar sendiri lantas terperanjat kaget. Tak ingin terlihat terlalu mencurigakan,
Kaisar pun lantas mempersilahkan Jihad untuk cepat mengikuti tes tersebut. Karena menurut Kaisar, jika dia baik-baik saja, maka sudah jelas Jihad juga pasti akan baik-baik saja. Jadi, dia pun meminta Jihad untuk tidak membuang-buang waktu lebih lama lagi. Kemudian, terlihat Jetrik dengan begitu tegas langsung meminta Jihad untuk cepat meletakkan telapak tangannya di atas ORB itu sekarang juga. Dan jika Jihad takut, dia sama sekali tidak akan menyentuhnya sekalipun keadaan berubah memburuk. Lalu dengan tawa palsunya, Kaisar pun tiba-tiba nampak mengangkat tubuh Jihad dan memaksanya untuk cepat meletakkan tangannya ke atas ORB, membuatnya langsung berteriak berusaha untuk memberontak pergi. Menyadari perbuatannya yang penuh resiko membuat Kaisar lantas menitikkan air mata yang sedih. Dia benar-benar meminta maaf kepada Jihad, karena kalau begini, meskipun Dark Aura muncul, lebih baik dia kabur lebih dulu, baru kemudian membatalkan panggilannya. Lalu Zetrik pun terdengar kembali memerintahkan Jihad untuk cepat menaruh tangannya ke atas ORB tersebut tanpa membuang waktu lagi. Namun di saat yang bersamaan, Jihad tampaknya menyadari sesuatu pada ORB tersebut. Tetapi ternyata itu hanyalah cahaya berkelip dari ORB itu, bukan tanda jika dia memang bersih dari drift power. Akhirnya karena dia tidak bisa melihat apapun dari ORB itu, dengan terpaksa Jihad pun langsung menempelkan salah satu telapak tangannya ke atas ORB itu, membuat suasana mendadak hening. Tetapi di detik selanjutnya nampak Priscil Detti tiba-tiba saja mengeluarkan sesuatu dari dalam jubah yang dia pakai. Lalu terlihatlah sebuah benda yang sangat mirip seperti ORB, namun dengan ukuran yang lebih besar. Dan nampaknya benda tersebut adalah media komunikasi yang bisa dipakai oleh High-Priest. Lalu terdengar High-Priest Gildetti meminta semua orang untuk menunggu sebentar, lalu mempersilahkan orang yang sedang dalam panggilan untuk segera berbicara. Hingga beberapa saat kemudian, pembicaraan itu pun telah selesai. Lalu Priscil Detti pun meminta izin kepada orang yang berada dalam panggilan untuk menutup panggilan tersebut. Setelah selesai dengan panggilan itu, tiba-tiba saja Priscil Detti mengatakan kepada semua orang bahwa dia rasa tidak ada gunanya lagi untuk melakukan tes tersebut, yang membuat Kaisar dan Jihad pun langsung terdiam kaget namun bahagia. Sebab begitu, maka artinya Jihad telah bebas dari tes tersebut. Namun hal itu lagi-lagi membuat beberapa priest kembali jadi sedikit kesal. Lalu salah satu priest berambut panjang pun mempertanyakan apakah yang sebenarnya sedang terjadi. Bahkan Bersit pun sampai merasa sulit untuk setuju dengan hal itu. Di sisi lain, Kaisar sendiri nampaknya masih merasa shock dan kebingungan, kemudian bertanya-tanya kalau apakah yang sebenarnya sedang terjadi. Di detik selanjutnya, muncullah notifikasi yang memberitahu Kaisar bahwa kini dia telah berhasil menyelesaikan quest berantai wajib, A Rat in a Trap. Dan setelah membaca notifikasi itu, barulah Kaisar menyadari sesuatu, di mana ternyata seharusnya dia memang menjadi orang terakhir yang dites, dan sisanya hanyalah sebuah adegan cutscene dari alur cerita. Namun di tengah-tengah pikirannya tersebut, nampak Jihad tiba-tiba saja menginjak-injak sepatu Kaisar karena merasa begitu kesal. Sebab menurutnya, bagaimana bisa Kaisar sangatlah tega melakukan hal seperti itu kepada dirinya. Dan sebenarnya juga tidak ada alasan bagi Kaisar untuk merasa takut. Selain itu, dengan wajah menyesal, dia pun juga meminta maaf kepada Jihad dari dalam lubuk hatinya yang terdalam. Sedangkan Jihad sendiri kini masih saja merasa murka karena Kaisar hampir saja menjadikan dirinya sebagai tumbal. Kemudian Priscil Detti pun kembali menjelaskan bahwa sebenarnya setelah memanggil mereka semua, dia sudah memanggil tim analisis untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam, dan dia baru saja mendapatkan laporan dari mereka
membuat Prince Bizeti dengan cepat langsung mempertanyakan apakah kata dari timnya tersebut. Prince Kildeti pun lanjut menjelaskan bahwa setelah membandingkan hasilnya, jejak terakhir yang ditemukan sebelumnya ternyata memang benar-benar cocok. Membuat Prince berambut panjang lantas menjawab bahwa apakah maksud dari semua itu. Kemudian dengan tegas Prince Kildeti pun langsung menjawab bahwa Destroyer Gaemon yang dia rasa sepertinya telah menghilang. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Kaiser mendengar nama seorang kontraktor ABS yang telah melanggar tabu, yaitu Destroy Gaemon. Membuat Kaiser lantas mempertanyakan bahwa apakah itu Destroy Gaemon. Di saat yang bersamaan, mendengar nama tersebut juga langsung membuat Texinel yang berada tak jauh dari Kaiser merasa begitu tegang. Selain itu, Prince Kildeti juga merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengeksekusi apa yang sudah mereka persiapkan. Lalu, dia pun meminta tolong kepada para tetua untuk memberitahu para priest lain soal kabar ini. Di sisi lain, terdengar priest yang menggunakan Zuketo mempertanyakan kepada Prince Kildeti jika haruskah mereka memanggil Sir Rebirth. Mendengar itu, Prince Kildeti pun langsung menjawab bahwa para Holy Knight kini masih dalam sebuah misi, jadi akan membutuhkan waktu sampai mereka kembali. Jadi kalau begitu sudah pasti mereka tidak bisa tinggal diam, dan kini tidak ada waktu lagi untuk disia-siakan. Mereka harus mengumpulkan pasukan mereka secepat mungkin. Setelahnya terdengar Prince Kildeti meminta maaf kepada Kaiser karena telah melibatkan dia dalam urusan seperti ini. Dia juga mempertanyakan apakah Kaiser tidak akan keberatan jika dia menghubunginya lagi setelah mereka semua menyusun rencana. Dengan ekspresi masih kebingungan, Kaiser sendiri pun hanya mengiyakan saja tanpa banyak bicara lagi. Kemudian muncul notifikasi yang memberitahu bahwa kini quest berantai wajib rapat darurat telah diaktifkan. Quest tersebut mempunyai grade Rare Plus dengan deskripsi seorang priest yang telah jatuh karena melanggar tabu dan mengikat kontrak dengan Abyss telah muncul di Brionne. Namun karena kekuatan utama yaitu para Holy Knight lain dan Sir Rebirth sedang tidak berada di tempat, maka akan menjadi bencana apabila Destroyer Gaemon menyerang kota itu. Jadi Kaiser pun diminta untuk tetap bersiaga. Di saat yang bersamaan, terlihat para priest dan para tetua mulai keluar dari dalam ruangan satu persatu. Lalu muncul kembali sistem yang memberitahu bahwa sisa waktu yang dimiliki oleh Kaiser adalah sebanyak 2 jam. Jika dia berhasil menyelesaikan quest tersebut, maka quest berantai akan terbuka. Dan jika gagal, maka konsekuensinya belum diketahui. Quest berantai wajib sendiri saat ini telah diaktifkan, sedangkan Kaiser akan tetap terkunci dalam quest itu hingga semua quest berhasil diselesaikan. Tetapi menurut Kaiser, 2 jam itu bukanlah waktu yang terlalu buruk, karena kalau diingat sebelumnya, yaitu di Temrock, dia bahkan harus menunggu selama seharian. Karena urusannya di sana telah selesai, maka Kaiser pun langsung saja mengajak Jihad dan Eliza untuk segera keluar sekarang juga. Namun saat Kaiser membuka pintu, tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh seseorang yang sepertinya telah menunggu dia untuk keluar, yaitu si arogan Zetrick yang kini tengah memasang wajah sok cool di hadapan Kaiser. Melihat Zetrick tiba-tiba saja berada di hadapannya, tentu saja membuat Kaiser jadi merasa sedikit kesal, lalu mempertanyakan jika apalagi yang Zetrick itu mau, apakah dia ingin mengganggunya lagi. Kemudian nampak Zetrick tiba-tiba saja menggeretakkan kedua belah giginya, lalu memalingkan wajah sembari bergumam tidak jelas, membuat Kaiser sendiri jadi kebingungan dan mempertanyakan apakah yang sebenarnya sedang Zetrick itu lakukan. Lalu siapa sangka dengan wajah merah merona dan malu-malu, Zetrick mengatakan kepada Kaiser
bahwa dia bilang dia minta maaf atas semua perlakuannya yang buruk selama ini. Namun, hal tersebut tentu saja membuat Kaisar dan Jihad lantas terdiam kebingungan. Bahkan, Jihad saja sampai bertanya jika apakah yang sebenarnya terjadi dengan Zetrick. Apakah dia itu salah makan? Kemudian, masih dengan wajah merah meronanya, Zetrick pun juga kembali mengatakan bahwa sebenarnya sampai tes terakhir dia masih agak curiga kepada Kaisar, tetapi dia tetap harus menjalankan misi sebagaimana Kaisar tahu tugas itu seperti apa. Akhirnya Kaisar pun memaklumi kesalahan Zetrick dan menjawab bahwa dia sudah paham posisi Zetrick sekarang. Di saat yang bersamaan, Zetrick pun juga nampak tengah berusaha menutupi rasa malunya, kemudian mengucapkan terima kasih karena Kaisar sudah mau mengerti. Setelahnya muncul notifikasi yang memberitahu bahwa kini tingkat afinitas Kaisar dengan Zetrick telah meningkat dan efek Title Maxit Affinity from the Start telah aktif. Selain itu, tingkat affinity-nya juga telah meningkat secara signifikan. Namun, Kaisar sendiri malah jadi berpikir bahwa seharusnya Zetrick tidak memasang wajah tersipu malu seperti itu di saat afinitasnya sedang naik. Selain itu, terlihat Zetrick menepuk pundak Kaisar pelan sebelum pergi meninggalkannya, seraya mengatakan bahwa sebenarnya masih ada banyak hal yang harus dilakukan mulai dari sekarang. Jadi, dia pun meminta Kaisar untuk tetap menjaga dirinya sendiri. Kemudian saat Zetrick sudah mulai pergi menjauh, dia pun juga kembali mengatakan di mana kalau Kaisar itu merasa tugasnya terlalu berat, sangat tidak apa-apa kalau dia memang ingin mundur. Perkataan tersebut tentu saja membuat Kaisar langsung menoleh dan jadi sedikit bingung, lalu meminta Zetrick untuk menjelaskan apa maksud dari perkataannya barusan. Namun seperti dugaannya, Kaisar sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Lalu sembari melipat kedua tangannya di dada, dia pun juga jadi bingung akan apa sebenarnya sedang terjadi kepada Zetrick. Mengapa dia tiba-tiba jadi sok peduli seperti itu? Hingga tak lama kemudian, Kaisar tiba-tiba saja melihat sebuah bayangan yang mirip seperti Gameleon melalui Eye of Trust miliknya, membuat Kaisar langsung celingukan ke kanan dan ke kiri untuk memastikan keadaan di sekitar. Setelah dirasa aman, Kaisar pun langsung memerintahkan Gameleon untuk keluar sekarang juga. Lalu muncullah Gameleon tepat di hadapan Kaisar, dan Gameleon sembari mengatakan bahwa dia sudah menunggu Kaisar di sana. Namun melihat Gameleon yang tiba-tiba saja muncul, tentu saja membuat Jihad lantas berteriak kaget. Kemudian terdengar Gameleon memuji Kaisar dan mengatakan bahwa pewaris Caesar itu memanglah hebat, karena rupanya Kaisar itu sudah mengetahui kebenarannya sejak awal. Mendengar itu, Kaisar pun hanya menjawab dengan membenarkannya saja. Kemudian mengatakan bahwa untuk saat ini dia juga memiliki banyak pertanyaan, tetapi dia memutuskan untuk mulai dari yang satu ini dulu. Dengan wajah sombongnya, dia pun langsung saja memberitahu Gameleon bahwa dia telah berhasil mengalahkan 1000 monster, membuat Gameleon yang mendengarnya jadi merasa cukup terkesan, karena ternyata Kaisar itu dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dari yang sudah dia duga. Lalu dia pun memberi Kaisar hadiah seraya meminta dia untuk menerimanya. Tentu saja tanpa basa-basi, Kaisar pun langsung saja menerimanya dan muncullah notifikasi yang memberitahukan bahwa Kaisar kini telah menyelesaikan Gameleon Trial dan memperoleh hadiah yang ternyata adalah sejumlah sebesar EXP dan sebuah Gameleon Rings. Terima kasih sudah menonton video Mimin sampai habis. Untuk video selanjutnya Mimin usahakan secepat mungkin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya.